Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan progres iterasi 1 pada mata kuliah komputasi awan dengan anggota kami yaitu Edwin Dardan Hasanuddin, Michael Karen Sihombing, Marcel Karuna, Muhammad Fauzan Asabirin, Aditya Yusendar, dan saya sendiri Dina Rahmadita. Sistem yang akan kami bangun adalah iterari. Jadi, apa itu iterari? Iterari adalah sistem manajemen perpustakaan digital berbasis cloud yang dikembangkan untuk mengelola katalog buku dan data perpustakaan di kampus Institut Teknologi Sumatera. Sistem ini memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk mencari dan melihat informasi buku melalui antarmuka web yang responsif dan dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Admin perpustakaan dapat mengelola koleksi buku, data member, dan monitoring aktivitas melalui dashboard terpusat. Untuk memastikan sistem ini benar-benar menjawab kebutuhan perpustakawan dan pengguna, terdapat beberapa tujuan utama yang menjadi dasar pengembangannya. Tujuan yang pertama adalah mempermudah akses terhadap informasi buku, di mana melalui sistem digital, mahasiswa dapat mencari, menelusuri, dan mendapatkan data koleksi kapanpun dibutuhkan. Tidak ada lagi batasan ruang dan waktu, semua informasi tersedia 24 jam dalam satu platform. Yang kedua adalah digitalisasi pengelolaan katalog, di mana seluruh data yang sebelumnya dicatat secara manual akan dibangun menjadi basis data terpusat. Dengan cara ini, informasi menjadi lebih akurat, tersusun rapi, dan terlindungi dari risiko kehilangan. Tujuan selanjutnya adalah meningkatkan efisiensi administrasi perpustakaan, di mana proses yang biasanya memakan waktu, seperti penelusuran dan pendataan buku, dapat diselesaikan jauh lebih cepat, di mana admin mendapatkan kemudahan dalam pengelolaan koleksi sehingga operasional menjadi lebih efektif. Dan terakhir, modernisasi fasilitas kampus, di mana sistem ini mendukung transformasi digital di ITERA dengan menghadirkan layanan perpustakawan yang terintegrasi dan berbasis teknologi cloud. Hal ini sekaligus menjadi langkah nyata menuju lingkungan akademik yang lebih maju dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Keseluruhan tujuan tersebut bertumpu pada satu inti, menghadirkan layanan perpustakaan yang cepat, akurat, dan mudah dijangkau oleh seluruh pengguna. Next. Selanjutnya, setelah mengetahui tujuan yang ingin kita capai, langkah berikutnya adalah memastikan adanya solusi yang tepat, terukur, dan dapat diimplementasi secara langsung. Nah, sebagai solusi atas berbagai kendala operasional di perpustakaan, kami menghadirkan Iterari, sebuah sistem manajemen perpustakaan digital berbasis cloud dengan 3 fitur utama, di mana yang pertama adalah pencarian terpusat, di mana fitur ini menggantikan proses pencarian manual di rak buku menjadi pencarian digital yang cepat, akurat, dan dapat dilakukan kapan saja, di mana pengguna cukup memasukkan kata kunci dan sistem langsung menampilkan hasil yang relevan. Kedua, informasi katalog digital, di mana seluruh data koleksi akan ditampilkan secara lengkap dan transparan dalam satu sistem terpusat. Pengguna dapat melihat detail setiap buku, mulai dari judul, penulis, kategori, hingga ketersediaan. Nah, ketiga, akses berbasis cloud. Nah, di mana dengan dukungan teknologi cloud, mahasiswa dapat mengakses informasi perpustakaan di mana saja tanpa harus datang langsung ke lokasi. Hal ini menjadikan layanan perpustakaan lebih praktis, fleksibel, dan selaras dengan kebutuhan digital saat ini. Nah, secara sederhana, alur penggunaan Iterari adalah cari, lihat, dan akses. Nah, di mana pengguna mencari buku yang dibutuhkan, melihat informasi secara detail, lalu mengakses data tersebut dengan mudah kapanpun diperlukan. Next. Selanjutnya mari kita masuk ke bagian target pengguna. Dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan digital ini, kami memetakan dua aktor utama yang akan berinteraksi dengan sistem, yaitu mahasiswa dan pustakawan. Pertama, di sisi kiri, kita memiliki mahasiswa yang berperan sebagai member. Mahasiswa adalah pengguna layanan utama. Sistem ini dirancang berbasis web agar mahasiswa dapat mengakses katalog perpustakaan secara mandiri, kapan saja dan dari mana saja secara 24 jam. Fitur-fitur yang disediakan bagi mereka meliputi pencarian dan penjelajahan katalog, memfilter buku berdasarkan kategori, serta melihat detail informasi buku tanpa harus datang secara fisik ke lokasi jika hanya untuk mengecek ketersediaan. Untuk kedua, di sisi kanan ada pustakawan yang bertindak sebagai admin. Peran admin di sini sangat krusial sebagai pengelola operasional di balik layar. Pustakawan bertanggung jawab penuh atas manajemen data. Aktivitas utama mereka meliputi penginputan koleksi buku baru, pembaruan informasi katalog secara berkala, serta memastikan bahwa seluruh data buku yang tampil di sistem akurat dan lengkap. Dengan adanya pembagian peran ini, sistem diharapkan dapat menjembatani kebutuhan informasi pengguna dengan pengelolaan yang rapi oleh perpustakaan.
Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke arsitektur sistem. Nah, arsitektur sistem yang digunakan Iterari adalah layanan Google Cloud yang dibagi menjadi beberapa layer agar lebih aman, scalable, dan mudah dikelola. Pada bagian atas itu atau CI/CD pipeline adalah proses otomatis untuk build dan deploy aplikasi, yang dimana Cloud Build akan membangun kontainer, menyimpan ke artifact registry, lalu otomatis mendeploy ke Cloud Run. Lalu IAM digunakan untuk mengatur hak akses. Selanjutnya, bagian presentation layer front-end. Front-end menggunakan Next.js dan berjalan di Cloud Run. Pengguna mengakses aplikasi melalui browser, lalu request dikirim ke Cloud Run front-end. Jika halaman membutuhkan data, front-end akan memanggil API ke layar back-end. Selanjutnya itu, bagian application layer back-end API. Back-end juga berjalan di Cloud Run dan berfungsi menangani REST API, logic business, autentikasi, pengolahan data. Lalu front-end berkomunikasi dengan back-end melalui HTTP API dan back-end mengatur semua proses bisnis sebelum mengakses database. Selanjutnya itu bagian data layer yang dimana ini adalah database. Back-end terhubung ke database MySQL melalui VPC connector, yaitu koneksi privat yang tidak melewati internet publik sehingga jauh lebih aman. Nah, database menyimpan data seperti admin, member, buku atau katalog, dan data operasional lainnya. Selanjutnya itu bagian monitoring dan logging. Cloud logging merekam semua aplikasi, sedangkan cloud monitoring memantau performa seperti CPU, memori, dan error rate. Ini membantu debugging dan menjaga stabilitas sistem. Nah, secara keseluruhan, alur utama sistem itu, user mengakses web, lalu request ke front-end atau Cloud Run. Selanjutnya, front-end memanggil back-end API, lalu back-end mengakses database lewat koneksi privat. Nah, data dikembalikan ke back-end, lalu melalui front-end ditampilkan ke user. Next. Oke, selanjutnya untuk tech stack ya, atau teknologi yang kami gunakan. Pertama ada React.js. Kami memilih React.js karena dia terkenal dengan CSR ya, client side rendering. Jadi dia akan di-render di client sehingga tidak membebani server. Juga React ini memiliki SPA ya, single page application, yang dimana ketika sebuah halaman di load lalu ada perpindahan halaman, itu tidak perlu di load semuanya karena sifatnya yang SPA ya, single page application. Kemudian untuk backend menggunakan Node.js dan Express ya. Node.js itu sebagai runtime JavaScript agar JavaScript bisa di-render di browser. Kemudian untuk Express sebagai backendnya sehingga bisa tadi mengelola REST API ya, seperti post, get, put, delete, sehingga nanti ada HTTP request dari front-end ke backend. Untuk database itu menggunakan MySQL karena MySQL sendiri salah satu database yang populer ya saat ini. Kemudian MySQL juga terkenal dengan yang stabil, juga memiliki relasi contoh untuk relasi buku, kategori, dan sebagainya. Kemudian untuk yang keempat ada Tailwind CSS, itu sebagai framework CSS, sehingga kita tidak perlu nih menulis CSS secara manual, sudah menggunakan kelas-kelasnya, sehingga seperti membuat definition, path, dan lain sebagainya itu sudah bisa terotomatisasi ya, sehingga bisa mudah dikelola dengan baik. Kemudian yang kelima ya ada Redis sebagai caching ya, sehingga database itu tidak terbebani dengan tinggi ya, karena ada Redis. Jadi ketika ada lalu lintas data itu menggunakan Redis sehingga di caching ya lebih baik. Yang terakhir yang keenam ada Google Cloud Run ya. Nah ini jadi front end dan back end itu dijalankan menggunakan Google Cloud Run. Nah, Cloud Run ini kami menggunakan container ya, ada auto scaling dan terintegrasi dengan tadi pipeline CI/CD ya. Nah, jadi kami menggunakan Docker, nanti akan di deploy sehingga dijalankan oleh Cloud Run seperti itu. Oke, jadi ini adalah tampilan dari web Iterari-nya. Yang di kiri ini adalah tampilan mobilenya, kemudian yang di kanan adalah tampilan dari desktopnya. Nah, kemudian di sini saya akan mendemokan untuk webnya. Nah, di sini webnya sendiri menggunakan hostingan langsung dari Google Cloud-nya. Pertama-tama kita coba dulu login.
Di sini saya akan login dengan email dan passwordnya. Nah, kemudian kita masuk ke halaman dashboard-nya, lalu di sini kita browse books ya untuk melihat katalog-katalog buku yang tersedia. Di sini kita bisa memfilter ya, filter buku apa saja yang mau kita pilih, dan kita juga bisa cari bukunya berdasarkan kata kunci dari misalkan saya mau tulis bukunya dengan judul Code, nanti akan menampilkan buku yang memiliki judul Code. Nah, di sini kita bisa klik bukunya dan di sini ada detail dari bukunya sendiri. Oke. Nah, ini selain dari web juga di sini saya akan menampilkan progress lain ya secara teknisnya. Di sini kami telah menyimpan source code-nya di dalam GitHub ya. Untuk di main-nya sendiri sebanyak 12 commits ya. Di sini ada panduan untuk penginstalasian source code-nya. Kemudian untuk di Google Cloud-nya sendiri, di sini kami telah membuat ya project baru namanya Iterary. Di sini kami telah membuat instance atau servernya lewat Cloud SQL. Nah, ini dia. Nah, di sini saya ingin mengakses ya database-nya. Nah, ini dia adalah struktur dari database. Kemudian di Cloud Run juga ada. Ada services juga ya. Ada 2 di sini, ada Iterary API dan Iterary Frontend. Oke, cukup sekian progres dari presentasi mengenai iterasi pertama tugas besar komputasi awan. Dan kami ucapkan terima kasih.